Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan belajar tematik kelas 3 pada subtema 1 pembelajaran 4, 5, 6 bersama Miss Lulu. Jangan lupa subscribe ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke materinya. Pada pembelajaran keempat, ada ayo mengamati Edo dan adiknya bermain di kebun milik kakek. Saat beristirahat, Edo melihat adiknya sedang merobek daun tanaman. Edo mengingatkan adiknya, perhatikan percakapan Edo dan adik berikut ini. Kata Edo, "Adik, kamu seharusnya menyayangi tanaman, jangan merobek daunnya seperti itu." Lalu adik Edo menjawab, "Maaf Kak Edo, aku tidak akan mengulanginya lagi." Kata Edo, "Iya Dik, kasihan tanaman itu bila kamu rusak daunnya." Lalu Edo menjawab, "Iya Kak, terima kasih sudah mengingatkan." Lalu teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari percakapan Edo dengan adiknya. Pertanyaan pertama, mengapa Edo mengingatkan adiknya? Untuk jawabannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh adiknya Edo tidak baik. Lalu, pertanyaan kedua, apakah kamu setuju dengan sikap Edo yang mengingatkan adiknya? Maka jawabannya adalah setuju. Pertanyaan ketiga, sikap baik apa yang dimiliki oleh adik Edo? Jawabannya, adik Edo merasa bersalah dan meminta maaf atas perilaku dan perbuatannya. Dari cerita Edo ini, apakah kamu pernah melihat kejadian seperti Edo dan adiknya? Kita diajarkan agar selalu meminta maaf jika bersalah. Namun, tidak semua orang menyadari jika telah berbuat salah. Untuk mengetahui contohnya, bacalah cerita berikut ini. Berikut adalah ceritanya. Permintaan maaf Delia. Betapa bahagia hati Delia ketika tangan kecilnya berusaha meraih dan perlahan membuka sebuah kotak yang dilapisi kertas berwarna coklat. Mata Delia berkaca-kaca ketika mengetahui isi dalam kotak itu adalah sebuah boneka anak perempuan cantik. Di dalam kamar, Delia tengah asyik bermain boneka sembari menunggu Mia dan Uci. Tidak lama berselang, suara pintu diketuk dan seseorang mengucapkan salam. Delia bergegas membukakan pintu dan mempersilahkan teman-temannya masuk. Di ruang tengah, mereka belajar bersama, membahas kembali pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru tadi pagi di sekolah. Ketika sedang asyik belajar, tiba-tiba Delia beranjak ke arah kamar lalu muncul kembali membawa boneka kesayangannya. Teman-temannya langsung menengok ke arah Delia yang datang membawa boneka. "Wah, bonekamu bagus, Del. Kamu beli di mana?" ucap Mia penuh kagum melihat rupa boneka yang cantik. "Hehehehe, iya ini hadiah ulang tahun dari kakek," jawab Delia sambil meletakkan boneka di pangkuannya. "Pasti mahal ya, Del. Aku belum pernah melihat boneka sebagus bonekamu," ucap Uci penuh tanya. "Tidak tahu, Ci, kakek yang beli untuk aku," balas Delia. Kok malah bahas boneka? Kita lagi belajar," sahut Mia serius. Delia hanya tersenyum, kemudian mereka kembali melanjutkan belajar bersama. Mereka asyik dengan pensil dan buku tulis masing-masing. Tiba-tiba, Mia kembali berucap, "Del, kamu kok malah asyik main boneka? Kan kita lagi belajar. Sebaiknya bonekanya taruh dulu ke kamar. Nanti setelah belajar, baru deh main boneka lagi.
ucap Mia serius, sebab Delia malah asyik dengan bonekanya. Sedangkan teman-teman berusaha memecahkan soal matematika dari buku pelajaran. Hehehe, iya deh, maaf, bonekanya aku simpan dulu ya, lirih Delia. Lantas ia kembali membawa bonekanya ke dalam kamar, kemudian bergabung kembali bersama teman-temannya. Saat menggoreskan pensil di kertas latihan, tiba-tiba ujung pensil Mia patah. Teman-teman, punya rautan pensil enggak? Pensil aku patah, ucap Mia kepada teman-temannya. Delia menjawab dengan cepat, kalau rautan pensil aku nggak punya, tetapi kalau pensil aku punya. Kamu pakai pensil aku aja, tapi ambil sendiri di dalam kamar kotak pensil di atas meja. Tidak lama berselang, Mia muncul membawa sebuah pensil, lantas melanjutkan belajar. Tidak terasa hari sudah sore. Puas belajar, akhirnya mereka sepakat menyudahi belajar kelompok hari itu. Setelah semua teman-temannya pulang, Delia kaget mengetahui bonekanya sudah tidak ada di dalam kamarnya. Seketika Delia menangis di dalam kamar. Delia berpikir teman-temannya jahat karena ada yang mencuri bonekanya. Pagi-pagi sekali, Delia telah bangun. Pikirannya langsung tertuju pada bonekanya. Dalam hati ia berkata, kemarin aku main boneka sambil belajar. Lalu Mia menyuruh untuk menaruh boneka di dalam kamar. Terus Mia meminjam pensilku yang berada di kamar. Pasti Mia yang mencuri boneka itu. Mia jahat, aku tidak mau berteman dengannya, pikir Delia sambil menyeka matanya yang mulai basah. Hari itu, Delia berangkat sekolah tanpa diantar oleh kakek. Tiba-tiba dari arah belakang, ada suara yang memanggilnya. Delia tahu suara itu. Tanpa menoleh, Delia terus berjalan, malah langkahnya semakin cepat. Dasar pencuri, sudah mengambil boneka, berani memanggil, gerutu Delia. Di sekolah, Delia menjauhi Mia. Ketika Mia mengajak jajan ke kantin, Delia pura-pura tidak mendengar ucapan Mia, lantas menjauh. Ketika jam pelajaran selesai, saat Mia mengajak pulang bersama, Delia hanya diam dan cepat-cepat pergi. Saat itu hari Minggu, kakek sedang mencabuti rumput liar yang mulai menutupi pekarangan. Delia tengah asyik membersihkan kamarnya, menyapu lantai, dan merapikan tempat tidur. Saat tangannya membuka lemari pakaian, hendak memasukkan seragam sekolah yang sudah disetrika, betapa kaget Delia melihat bonekanya berada di sana. Dalam hati, Delia penuh tanya. Perasaan bersalah seketika datang menghampirinya. Pagi hari, ketika hendak berangkat sekolah, dari jauh Delia melihat Mia sedang menuju ke sekolah. Delia menghentikan langkahnya dan menunggu Mia yang berada jauh di belakangnya. Setelah semakin dekat, Delia berkata, "Mia, maafkan aku ya." "Loh, kenapa Del? Kamu kok minta maaf?" tanya Mia. "Maaf, aku sudah menuduh kamu mengambil bonekaku," ucap Delia penuh kesal. "Oh, jadi kemarin itu kamu menjauhi aku karena kamu mengira aku yang mengambil boneka kamu ya Del?" tanya Mia. "Iya, maafkan aku ya Mia, aku sudah berprasangka buruk sama kamu," jawab Delia. "Iya, nggak apa-apa kok Del, aku juga minta maaf sama kamu. Waktu itu aku lupa memberitahu kalau bonekanya aku pindahkan ke dalam lemari. Waktu itu aku ngambil pensil di dalam kamar. Aku lihat kucingmu mencoba menggaruk-garuk boneka itu. Aku takut bonekanya rusak, makanya aku pindahkan ke dalam lemari," kata Mia. Mendengar perkataan Mia, mata Delia berkaca-kaca. Sejenak ia membisu. Tiba-tiba Mia menggenggam pergelangan tangan Delia dan berkata, "Yuk Del, lekas berangkat, nanti kita telat." Setelah teman-teman menyimak dan membaca cerita permintaan maaf Delia,
Maka teman-teman silakan mengisi soalnya di halaman 26, yaitu apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Teman-teman bisa mengisi di bukunya masing-masing. Selanjutnya, teman-teman bisa mengisi soal latihan masih di halaman 26. Ada aktivitas individu. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita di atas. Soal nomor 1 yaitu siapa tokoh yang ada dalam cerita di atas? Silakan teman-teman menjawab. Ya, jawabannya betul. Tokoh yang ada di dalam cerita tersebut yaitu Delia, Mia, dan kakek. Soal nomor 2. Siapa yang membelikan Delia sebuah boneka? Silakan teman-teman menjawab. Ya, jawabannya betul, yaitu kakek yang membelikan Delia sebuah boneka. Berikut soal nomor 3. Mengapa Delia tidak mau berteman dengan Mia? Mari teman-teman menjawab. Maka jawabannya, jawabannya adalah karena Delia mengira yang mengambil bonekanya adalah Mia. Lanjut, kita memasuki nomor 4 dengan soal mengapa Delia meminta maaf kepada Mia? Silakan teman-teman menjawab. Iya, jawabannya adalah Delia menuduh Mia bahwa yang mengambil bonekanya adalah dia. Nomor terakhir yaitu nomor 5 dengan soal kutiplah kalimat permintaan maaf yang dapat kamu temukan dalam cerita di atas. Silakan teman-teman dapat mencari perkataan maaf Delia kepada Mia. Silakan menjawab. Iya, jawabannya adalah maafkan aku ya Mia, aku sudah berprasangka buruk kepadamu. Berikut ada soal, silakan teman-teman membuka bukunya di halaman 28. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dapat melakukan kesalahan. Adik Edo juga meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Delia pun begitu juga, meminta maaf kepada Mia karena sudah melakukan kesalahan. Maka teman-teman harus menjawab soal berikut ini. Soal nomor 1. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf? Tentu teman-teman semuanya pasti pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf. Lanjut, soal nomor 2 yaitu apa kesalahan yang kamu pernah lakukan? Silakan teman-teman mengisinya dengan pengalaman masing-masing. Miss contohkan, kemarin aku bangun kesiangan. Aku berangkat ke sekolah dengan buru-buru. Sesampai di sekolah, aku segera berlari menuju kelasku. Aku tidak sengaja menabrak salah satu temanku saat berlari ke koridor. Aku segera minta maaf kepada temanku dan berjanji akan lebih hati-hati. Silakan teman-teman mengisinya dengan jawaban masing-masing. Lanjut, soal nomor 3. Tuliskan kalimat permintaan maafmu. Lalu soal nomor 4 yaitu permintaan maaf sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyinya? Silakan teman-teman mengisinya di buku masing-masing. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka bukunya halaman 30. Kita akan memasuki ke pembelajaran kelima. Edo suka membaca. Edo memiliki banyak buku bacaan. Ayah sering membelikan buku bacaan untuk Edo. Salah satu buku kesayangan Edo adalah kumpulan dongeng dan cerita. Edo membaca kisah kerbau dan kambing. Selanjutnya, teman-teman silakan membaca kisah kerbau dan kambing dan pahami isi dari cerita tersebut.
Setelah teman-teman membaca dan memahami isi dari cerita kisah kerbau dan kambing, teman-teman bisa menjawab soal di halaman 31. Nomor 1, siapa tokoh yang ada dalam kisah kerbau dan kambing? Soal nomor 2, mengapa kerbau masuk ke gua tempat kambing berkumpul? Nomor 3, apakah kambing mengizinkan kerbau ikut berlindung di gua? Nomor 4, apakah kerbau selamat dari terkaman singa? Nomor 5, tuliskan isi kisah kerbau dan kambing, gunakan tanda baca dan huruf kapital dengan benar. Silakan teman-teman mengisi di bukunya masing-masing. Teman-teman bisa membuka bukunya di halaman 35. Kita akan memasuki pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Di sini ada cerita tentang gajah yang baik hati. Teman-teman bisa membaca dan memahami apa isi dari cerita tersebut. Setelah teman-teman membaca dan memahami isi cerita tersebut, teman-teman dapat mengisi soal di halaman 36. Silakan teman-teman mengisinya di buku kalian masing-masing. Yang pertama, ada soal apa isi dongeng di atas? Silakan jawab di bukunya masing-masing. Apa pesan moral yang ada di dalam dongeng tersebut? Soal selanjutnya, siapa tokoh yang ada di dalam dongeng gajah yang baik hati? Soal nomor 2, mengapa kancil terjebak di dalam kolam? Soal nomor 3, mengapa pada awalnya gajah tidak mau menolong kancil? Silakan teman-teman untuk mengisi jawabannya di buku masing-masing. Berikut ada gambar di mana kita harus mengamati isi gambar berikut ini. Silakan teman-teman dibuka bukunya di halaman 37. Apa yang dapat kamu amati pada gambar di samping ini? Karena gambar tersebut adalah terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan mobil terendam dan pohon terendam dengan berserakannya sampah. Maka hasil amatan dari gambar tersebut adalah banjir bisa terjadi karena pembuangan sampah yang sembarangan. Pohon sudah tidak bisa menahan erosi, maka yang terjadi adalah banjir. Silakan teman-teman bisa mengisi jawabannya masing-masing. Jawaban yang tadi hanyalah contoh. Selanjutnya, teman-teman bisa mengisi dengan jawaban teman-teman masing-masing. Selanjutnya, ayo menyimak. Salah satu manfaat tumbuhan adalah mencegah erosi tanah. Jika suatu lahan tidak ada tumbuhan, maka ketika hujan lebat akan terjadi erosi dan dapat menimbulkan banjir. Salah satu musibah banjir di Indonesia pernah terjadi di Sumbawa pada bulan Januari tahun 2007. Ribuan orang terdampak banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banjir terjadi setelah beberapa hari hujan lebat dan menyebabkan air sungai meluap. Tidak hanya merendam rumah, banjir tersebut juga mengakibatkan 175 hektar sawah gagal panen. Maka dari itu, hendaklah kita harus menjaga lingkungan dengan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan merawat tanaman. Banjir adalah salah satu dari musibah, yaitu bencana alam. Maka, ada sebuah pertanyaan pada halaman 39, silakan teman-teman membuka bukunya. Apa yang kamu lakukan ketika ada warga atau saudara yang terkena musibah?
Pasti sebagai makhluk sosial, hendaklah kita sebagai manusia, yaitu saling bantu-membantu. Terkhusus apabila ada warga atau saudara kita yang terkena musibah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kamu juga mendoakan para korban bencana? Sebagai makhluk sosial juga, kita tidak hanya membantu dengan tenaga maupun materi, tetapi kita harus mendoakan teman kita atau saudara kita yang terkena musibah. Karena kita sebagai umat Islam yang hakikatnya adalah saling doa dan mendoakan sesama muslim. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat berbuat baik kepada orang lain? Ketika kita sedang terkena musibah, maka orang yang pernah kita tolong tidak akan sungkan kembali untuk menolong kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, tuliskan doa yang kamu panjatkan terhadap orang yang terkena musibah. Pertanyaan terakhir, berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengalaman sila Pancasila dengan lambang sila berikut, maka teman-teman harus menuliskan bunyi dari sila Pancasila yang sesuai dengan gambar berikut ini. Silakan teman-teman untuk mengisinya di buku masing-masing. Kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik memiliki banyak sekali manfaat. Berikut adalah manfaat berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama yaitu menciptakan kenyamanan hati. Saat kamu berbuat baik kepada orang lain, ada perasaan senang, bangga, dan nyaman. Secara alami, manusia ingin selalu bermanfaat bagi orang lain, walau dalam hal kecil, seperti tersenyum, memberi jalan pada menyeberang, dan memberikan sedekah. Lalu yang kedua yaitu menghargai diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain berarti kamu menghargai orang tersebut dan dirimu sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mempererat hubungan. Berbuat baik kepada orang lain akan mempererat hubungan berupa rasa saling menghargai, memberi, dan membutuhkan. Lalu yang keempat, menghindarkan stres. Orang yang terbiasa berbuat baik kepada orang lain akan selalu merasa bahagia. Yang terakhir yaitu menularkan kebaikan. Saat kamu berbuat baik kepada orang lain, maka muncul perasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Selanjutnya, teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman saat mendoakan orang lain atau teman yang terkena musibah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Maka kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.